Ya, perkenalkan semuanya, saya Fabiola Davina Widianingrum, saya dari kelompok A9 dengan NIM J00232215. Di sini saya akan membuat laporan anatomi yang akan menjelaskan tentang sistem kardiorespirasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang struktur dari faring. Faring itu ada tiga, nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Yang pertama itu nasofaring, yang letak skeletopisnya itu di vertebra cervicalis 1 sampai vertebra cervicalis 2. Terus untuk fungsi utamanya itu untuk respirasi. Lalu di sini ada beberapa bagian yaitu choanae, opte, tonsilla pharyngeal atau adenoid, torus tubarius, torus levatorius, dan recessus pharyngeus. Terus kalau untuk orofaring itu dia letak skeletopisnya di vertebra cervical 2 sampai vertebra cervical 3. Terus fungsi utamanya itu untuk proses pencernaan. Di sini itu ada isthmus falcium, arcus palatoglossus, arcus palatopharyngeus, fossa tonsillaris, dan tonsilla palatina. Lalu untuk bagian faring yang terakhir itu laryngofaring, yang letak skeletopisnya vertebra cervical 3 sampai vertebra cervical 5. Di sini ada fossa piriformis dan juga adductus larynx. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur eksternal dari jantung. Jantung atau core itu yaitu kavitas thoracis, tepatnya di mediastinum medius, itu untuk letak dari core. Terus dia itu dieratkan pada kavitas thoracis. Kalau dengan corpus sterni, dia itu dilekatkan oleh ligamentum sternopericardiaca. Kalau dengan processus xiphoideus, dia dilekatkan oleh ligamentum xiphopericardioca. Kalau dengan diafragma, dia dilekatkan oleh ligamentum pericardioprenica. Terus kalau dengan vertebrae, dia itu dilekatkan oleh ligamentum vertebropericardiaca. Lalu untuk betas-betas jantung, di bagian kanan atas dia itu SIC2 linea parasternalis dextra. Kalau kiri atas dia SIC2 linea parasternalis sinistra. Kanan bawah SIC4 linea parasternalis dextra. Kiri bawah SIC5 linea midclavicularis sinistra. Lalu skeleton cordis. Skeleton cordis itu dia terdiri dari annulus fibrosus dan trigonum fibrosum. Kalau annulus fibrosus sendiri itu adalah 4 cincin fibrosa yang mengelilingi dua ostium atrioventricular. Orificium aorta, dan orificium truncus pulmonaris. Yang pertama ada annulus atrioventricularis dexter yang berada di sekitar valva tricuspidalis. Lalu yang kedua ada annulus atrioventricularis sinister yang letaknya itu berada di sekitar valva mitralis. Lalu ada annulus valva aorta atau yang bisa disebut juga sebagai cincin aorta. Dia berada di sekitar valva aorta. Terus ada annulus valva trunci pulmonalis atau yang bisa disebut juga dengan cincin pulmoner. Jadi letaknya itu di sekitar valva pulmonalis. Lalu untuk trigonum fibrosum itu adalah daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus. Ada trigonum fibrosum dextrum di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular dextra. Terus ada juga trigonum fibrosum sinistrum. Letaknya itu di antara annulus fibrosus valva aorta dan annulus atrioventricular sinistra. Lalu untuk fungsi dari skeleton cordis sendiri adalah tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka core, lalu untuk perlekatan kuspis atau katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Seperti yang sudah disebutkan tadi, skeleton cordis itu terdiri di atas annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea, septum interventricular, interatrial, dan atrioventricular. Jadi di sini tuh ada valva tricuspidalis, itu kan antara atrium dextrum dan ventriculus dexter. Terus ada valva bicuspidalis, itu antara atrium sinistrum dan ventriculus sinister. Lalu ada valva seminolaris pulmonalis, itu ventriculus dexter dan truncus pulmonalis. Lalu ada valva semilunaris aorta, dia di antara ventriculus sinister dan aorta.
Ini untuk gambar dari skeleton cordis yang jelasnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke struktur internal dari jantung. Jadi jantung itu terdiri atas 3 lapisan. Kalau dari luar ke dalam itu ada epikardium, atau yang bisa disebut juga sebagai lamina visceralis perikardium caosum. Ini merupakan lapisan lemak di mana terdapat saraf dan pembuluh darah. Terus yang kedua ada miokardium, lapisan otot jantung yang terdiri dari kardiomyosit. Ini paling tebal itu di ventrikel kiri, karena fungsi dari ventrikel kiri itu kan untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi miokardiumnya yang paling tebal. Terus untuk yang lapisan paling dalam itu ada endokardium. Ini lapisan ini itu terdiri dari endotelium dan jaringan ikat padat. Ini untuk gambar dari 3 lapisan jantung. Terus selanjutnya kita akan lanjutkan ke atrium dexter. Jadi atrium dexter ini terdiri dari bagian halus yang disebut dengan sinus venarum cavarum dan bagian kasar yang terbentuk dari musculus pectinati. Nah, terus di atrium dexter ini itu terdapat auricula dextra atau atrium proper yang fungsinya itu untuk meningkatkan kapasitas dari atrium itu sendiri sehingga dapat menampung volume darah yang lebih besar. Terus untuk bagian halus dan kasar yang sudah disebutkan tadi itu dipisahkan oleh crista terminalis. Crista terminalis ini untuk memisahkan bagian dalam dan sulcus terminalis ini untuk yang bagian luar. Untuk strukturnya sendiri, itu di atrium dexter itu terdapat sebuah sekat antara atrium dextrum dan sinistrum yang disebut dengan septum intraatrial. Saat masih fetus, di sekat tersebut terdapat foramen oval yang akan berobliterasi menjadi fossa ovalis. Dan itu adalah sisa dari septum primum. Sedangkan sisa dari septum secundum akan menjadi limbus fossa ovalis. Terus, penghubung antara atrium dextrum dan ventriculus dextrum itu disebut dengan ostium intraventricular dextra. Struktur ini nantinya akan dibatasi oleh valva atrioventricularis dextra atau yang bisa disebut juga valva tricuspidalis yang terdiri dari 3 valvula anterior, posterior, dan septal. Tiap valvula itu akan dihubungkan oleh musculus papillaris yang letaknya di ventricle dexter oleh chorda tendinae. Selanjutnya untuk atrium dexter. Jadi muara atrium dexter yang pertama ada vena cava superior. Dia bermuara melalui ostium vena cava superior. Yang kedua ada vena cava inferior yang melalui vena cava inferior yang terdapat di valvula Eustachii. Valvula ini tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Terus yang ketiga itu sinus coronarius melalui ostium sinus coronarii yang terdapat valvula TBCI. Valvula ini juga tidak dapat menutup ostium dengan sempurna. Lalu yang keempat, ada vena cordis minimae melalui foramina venarum minimarum, yaitu jalan dari vena jantung yang lebih kecil untuk masuk ke atrium dextrum. Terus selanjutnya kita lanjut ke ventricle dexter. Ventricle dexter ini terdiri dari ruangan dengan permukaan kasar yang tersusun atas trabecula carneae atau rigi-rigi yang terdapat 3 macam. Yang pertama itu ada musculus papillaris, dia itu melekat pada dinding ventricle melalui basisnya. Untuk bagian puncaknya itu dia dihubungkan oleh chorda tendinae ke valvula tricuspidalis. Lalu yang kedua ada trabecula septomarginalis. Dia menyilangi rongga ventricle dari septum ke dinding anterior dan membawa fasciculus atrioventricularis crus dextrum atau yang bisa disebut juga bundle of His sehingga juga ikut berperan dalam sistem konduksi jantung. Lalu untuk yang ketiga itu ada rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Terus masih di ventricle dexter, selain berhubungan dengan atrium dexter, ventriculus dexter ini juga berhubungan dengan ventriculus sinister oleh septum interventricular. Jadi ventriculus dexter ini juga akan berhubungan dengan truncus pulmonalis melalui ostium trunci pulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Valva trunci pulmonalis ini terdiri atas 3 valvula yang berbentuk semilunar. Yang ada 3
bentuknya, yaitu anterior. Ya, jadi jelas letaknya di anterior. Dexter itu letaknya juga di anterior, dan sinister letaknya di posterior. Lalu di ada bagian ruangan yang mendekati ostium semilunar yang bentuknya itu corong, atau disebut juga infundibulum atau conus arterius. Lalu untuk berhubungan ke atrium dexter melalui ostium atrioventricular itu, dia dilindungi oleh valva tricuspidalis. Katup ini itu terdiri dari 3 cuspis, yaitu anterior yang letaknya sudah jelas di anterior. Terus septalis itu dia berhadapan dengan septum interventricular dan inferior yang letaknya di posterior. Lalu kita masuk ke atrium sinister. Atrium sinister ini dia terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Di sini ada ostium avis sinistrum yang fungsinya untuk menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Lalu di sini juga ada fossa ovalis dan valvular foraminis oval. Dan atrium sinister ini dimuarai oleh 2 buah vena pulmonalis dextra, 1 buah vena pulmonalis sinistra superior, 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Terus kita masuk ke ventricle sinister. Untuk bagian ventriculus sinister yang mendekati aorta itu nanti akan disebut sebagai vestibulum aorta. Lalu untuk myokardium ventricle kiri itu lebih tebal dibanding kanan, seperti yang sudah disebutkan di awal tadi, karena fungsinya yaitu untuk memompa melawan tekanan tinggi yaitu ke seluruh tubuh. Lalu di sini juga ada pembentuk apex cordis, terus di sini ada vestibulum aorta, terus ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta. Lalu di sini ada musculus papillaris dan chorda tendinae. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembukaan dan penutupan jantung. Pembukaan dan penutupan katup jantung. Jadi, kedua sisi jantung itu secara simultan akan memompa darah dalam jumlah setara. Volume darah miskin O2 yang dipompa ventricle dextra ke paru akan segera menjadi sama dengan volume darah kaya O2 yang dipompa ventricle sinistra ke jaringan. Di sini ada sirkulasi paru yang merupakan tekanan dan resistensinya rendah, sirkulasi sistemik, tekanan dan resistensi tinggi. Jadi meskipun sisi kanan dan kiri jantung itu memompa jantung dalam jumlah yang sama, ventricle sinistra akan melakukan kerja lebih besar karena dia memompa darah pada tekanan yang lebih tinggi ke dalam sistem dan resistensinya juga lebih tinggi. Jadi otot jantung kiri seperti yang sudah disebut tadi itu kan dia lebih tebal. Darah itu akan mengalir melalui jantung dalam satu arah tetap, yaitu dari vena ke atrium, ke ventricle, lalu baru ke arteri. Jadi 4 katup tersebut memastikan darah akan mengalir searah karena katup diposisikan sehingga mereka membuka dan menutup secara pasif karena adanya perbedaan tekanan. Gradien tekanan ke arah depan, yaitu tekanan katup yang lebih besar, akan memaksa katup untuk terbuka, sementara gradien tekanan yang mengarah ke belakang, yaitu tekanan di depan katup lebih besar, dia akan mendorong katup agar tertutup. Jadi gradien mundur bisa membuat katup tertutup, tetapi tidak dapat membuka ke arah berlawanan. Masih di mekanisme pembukaan dan penutupan katup jantung, yang pertama ada sistolik, ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah keluar jantung. Lalu ada katup semilunar, aorticus dan pulmonalis, dia akan terbuka. Katup atrioventricularis, yaitu tricuspid dan bicuspid, dia akan menutup. Lalu ada pulmonal valve mechanism, jadi selama sistol, tekanan aliran darah itu akan mendorong ke atas, sehingga darah mengalir ke arteri pulmonalis. Kadang-kadang darah juga akan mengisi sinus. Yang kedua ada aortic valve mechanism, yaitu dia katup aorta yang memiliki struktur yang unik, yaitu bukaan arteri koroner dalam sinus aorta. Arteri koroner sendiri itu adalah arteri yang memvaskularisasi jantung dan ada di dalam sinus aorta. Kita juga ingat bahwa pengisian sinus itu hanya akan terjadi pada akhir sistol atau yang disebut juga kontraksi ventrikel. Sehingga aliran darah melalui pembukaan arteri koroner hanya terjadi fase diastolik.
ventricle relaksasi dan atriumnya berkontraksi. Lalu untuk diastolik itu akan terjadi ketika ventricle relaksasi dan terisi darah dari atrium. Katup sublunar, aorticus dan pulmonalis dia akan tertutup, sementara katup atrioventricularis yaitu tricuspid dan biguspid akan terbuka. Musculi papillaris dan chorda tendinea ini akan berperan dalam penutupan katup. Musculi papillaris akan berkontraksi sebelum ventricle berkontraksi, sehingga chorda tendinea akan menegang dan menarik kedua kuspis secara bersamaan, sehingga kuspis tertutup. Jadi mudahnya, chorda tendinea itu adalah tali yang menghubungkan antara musculi papillaris dengan katup. Jadi musculi papillaris itu berperan penting sekali dalam fungsi jantung normal. Ini tuh fungsinya itu untuk membantu mencegah kebocoran melalui katup AV. Dia menghalangi terjadinya regurgitasi aliran darah dari ventricle dextra kembali ke atrium dextra. Jadi darahnya tidak kembali lagi selama sistol atau ventricle berkontraksi. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu diafragma. Jadi diafragma itu adalah pembatas dari kavitas thoracis dan cavitas abdominis. Di sini ada pars muscularis yang letaknya di perifer. Pars muscularis ini dia terbagi dari 3 bagian, yaitu ada pars sternalis, pars costalis, dan pars lumbalis, seperti yang ditunjuk oleh panah-panah di sini, dan juga ada centrum tendineum yang letaknya di tengah. Jadi centrum tendineum itu yang berwarna putih di gambar ini, dan pars muscularis itu yang berwarna merah di mengelilingi centrum tendineum ini. Oke, jadi kita masuk ke bagian-bagian dari pars muscularis. Yang pertama ada pars sternalis. Di sini ada trigonum sternocostellari yang dilewati oleh arteri atau vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Di sini tempat lemah atau locus minimalis resistensi hernia diafragmatika. Lalu yang kedua ada pars costalis, dia bentukannya kubah pada diafragma. Terus yang ketiga ada pars lumbalis. Di sini terdapat arcus lumbosacralis medialis atau yang disebut juga dengan ligamentum arcuatum medial. Ini tuh merupakan penebalan fasia pada musculus psoas major. Terus yang kedua ada arcus lumbosacralis lateralis atau yang bisa disebut juga dengan ligamentum arcuatum lateral. Ini merupakan penebalan fasia pada musculus quadratus lumborum. Jadi bagian pars lumbalis diafragmatika yang melekat pada vertebra lumbalis itu akan membentuk dua crura muskuler yang disebut dengan crus dextrum dan crus sinistrum. Batas medial kedua crura akan menyatu dan membentuk ligamentum yang disebut dengan ligamentum arcuatum medianum. Letaknya di ventral aorta yang disebut dengan hiatus aorticus. Pars diafragma yang melekat pada costa 11 dan costa 12 seringkali akan terpisah dari pars lumbalis diafragmatika. Mereka dipisahkan oleh celah sempit berbentuk segitiga yang disebut dengan trigonum lumbocostal Buhdaleki, yang juga merupakan locus minoris resistensi. Untuk centrum tendineum, dia terdapat 4 lubang. Yang pertama ada hiatus aorticus, dia letaknya setinggi vertebra thoracica 12 yang dilalui oleh aorta, ductus thoracicus, vena azygos, dan hemiazygos. Lalu untuk yang kedua ada hiatus esophagus yang tingginya itu letak skeletosnya setinggi vertebra thoracica 10. Lalu dilalui oleh esophagus, nervus vagi, ramus esophagei, arteri gastrika sinistra. Terus yang ketiga ada foramen vena cava morgani yang tingginya setinggi vertebra thoracica 8. Foramen ini dilalui oleh vena cava inferior, nervus phrenicus dexter, dan vasa limfatica. Lalu yang terakhir ada trigonum sternocostal atau disebut juga lari yang dilalui oleh arteri atau vena epigastrika superior dan vasa limfatika. Untuk neurovaskularisasi dari diafragma, yang pertama kita ke vaskularisasi dulu. Ada
arteri verenica inferior, arteri verenica superior, arteri perikardioverenica, arteri muskuloverenica. Lalu untuk drainase venanya itu dia paralel dengan arterinya. Untuk inervasi dia hanya ada satu nervus, nervus verenicus atau nervus finalis di C3 sampai C5. Ya, masuk ke materi terakhir yaitu mediastinum. Mediastinum sendiri itu adalah ruang dalam kavitas torakis di antara kedua kavitas pleuralis. Mediastinum merupakan sebuah bidang transversus membentang dari angulus ternalis. Angulus ternalis itu adalah pertemuan antara manubrium dan corpus sterni sampai ke discus intervertebralis antara VTH 4 dan 5 itu. Jadi mediastinum terbagi menjadi dua, mediastinum superius dan mediastinum inferius. Tetapi untuk mediastinum inferius dia terbagi lagi menjadi anterius, medius, dan posterius. Jadi untuk mediastinum superius dia membentang dari apertura superior toraks sampai ke transverse thoracic plane, termasuk angulus ternalis dan antara VTH 4 atau 5. Untuk mediastinum superius ini dia isinya ada timus, trakea, esophagus, arcus aorta dengan 3 cabang besarnya, vena brachiocephalis dextra dan sinistra, vena intercostalis superior sinistra, vena cava inferior, nervus vagus, nervus laryngeus recurrens, nervus phrenici, ductus thoracicus, dan nervi kecil lainnya, pembuluh-pembuluh darah, dan pembuluh limfa. Oke, jadi untuk yang inferior itu dia masih dibagi lagi menjadi 3, yaitu anterior, media, dan posterior. Jadi, kita pertama-tama akan membahas yang anterior terlebih dahulu. Letaknya sendiri itu di anterior perikardium, di posterior sternum, dan musculus transversus thoracis. Untuk isinya, dia ada sisa timus, nodi limfatiki, lemak, dan jaringan ikat. Lalu untuk mediastinum inferior media, letaknya itu di cavitas pleura dextra sinistra. Nah, di sini tuh ada core, perikardium, nervus phrenikus, pangkal aorta, arteri, dan vena pulmonalis, vena cava, dan bronki primari. Ya, jadi selanjutnya yang terakhir dari mediastinum inferior ada di posterior. Letaknya itu di posterior perikardium di antara pleura mediastinalis. Di sini ada esophagus, aorta